Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Kali ini saya sebelum berangkat gereja, masuknya kan jam 10, sekarang masih jam 9.08. Saya ingin membuat sebuah berita kepada kalian. Kita saksikan dulu fitnah daripada Jonathan Nandar atau dia penggiringan opini, kemana dia menghilang selama ini. Katanya dia menghilang gara-gara diculik ini. Menghilang Jonathan Nandar diculik Oten, ya. Dia buat di sini diculik ya Oten. Oten itu kita tidak tahu, tapi mereka selalu mengatakan orang Kristen, ya. Kita dengar dulu apa hujah daripada si Jonathan. Hujah itu adalah ucapannya kalau bahasa Malaysia. Kita dengar dulu. Ada kejadian yang menurut saya menyentuh hati. Saya merasa terharu dengan kepedulian teman-teman, para apologet, debater Muslim, Guru Juma, ada Ustadz Sugi, ada Bang Moto dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi kejadiannya kemarin itu saya menghilang dari jam 9 pagi gitu kan sampai malam. Saya sepeda motoran gitu. Sampai Bang Juma Bang Juma, Guru Juma itu telepon saya, Ustaz Sugi telepon saya. Kemudian siapa lagi banyak ini yang WhatsApp itu. Bang Nandar di mana? Karena saya lucu dan terharu ini saya, Masya Allah ya. Bang Nandar gimana keadaannya? Baik-baik saja kah? Bang Juma telepon. Dek, di mana Dek? Gimana keadaannya? Masya Allah. Saya merasa terharu. Al-muslimu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saya merasakan saya tidak pernah ketemu Bang Juma gitu ya dan teman-teman yang lain. Tetapi ketika ada satu dan lain hal, mereka itu sangat care gitu ya, sangat peduli. Banyak teman-teman itu yang, dan saya juga mohon maaf ya. Jadi saya itu motoran dari Jawa Barat ke Semarang. Naik sepeda motor saya pagi jam 7:30 sampai malam saya lupa ngabari keluarga. Kemudian keluarga saya telepon salah satu apologet Muslim. Ini Nandar nggak ada kabar kemana katanya. Uniripa mempublis di WhatsApp, rame semua. Itu teman-teman ceritanya, Masya Allah. Sedikit terharu gitu ya. Ini cerita nih terharu saya. Bagaimana ketawaduan Ustadz Sugi, Bang Juma. Saya ada beberapa yang telepon, cuma saya lupa lagi karena banyak banget yang WhatsApp itu. Bang Juma telepon, ya kan. Handis Lebes telepon, Handis Lebes gitu kan. Bang Moto dan teman-teman yang lain. Bang Nandar di mana? Karena sebelum saya menghilang itu saya kena ancaman. Jadi saya diancam oleh Oten, ya kan. Saya diancam oleh Oten. Intinya begitulah, diancam ya kan. Nah memang dunia apologet ini bukanlah dunia. Ya, kawan-kawan, perhatikan kalian dengan baik dan benar. Dia mengatakan bahwa dia naik motor dari Jawa Barat ke Semarang. Maka satu hari dia menghilang, istrinya mencari. Nah, ingat ya, masa dia motoran tidak memberitahu ke istrinya? Ini berarti tipe-tipe orang apa? Orang brengsek. Ya. Kalau dia motoran tidak ada masalah, pasti dia hubungi istrinya. Saya mau motoran dulu ya dari Jakarta ke Semarang, misalnya begitu. Ya, kawannya. Tapi faktanya istrinya tidak tahu kemana si Nandar seharian tidak pulang. Ya, nggak mungkin dia dicari seperti anak kecil, nggak mungkin.
Pasti ada sesuatu hal yang membuat istrinya harus bertanya kemana Sinandar. Oke, artinya besoknya Sinandar bisa pulang kan? Artinya Sinandar kan bisa pulang dan sudah bisa klarifikasi pada saat itu kemana dia. Nah, faktanya kawan-kawan, kita lihat dulu channelnya ini. Dia menghilang bukan 1 hari saja. Inilah mulut manisnya Sinandar ya, terpaksa saya bongkar. Kenapa saya bongkar? Karena dia menyalahkan Oten dalam hal ini. Atas ketidakhadirannya di depan istrinya, dia cari kambing hitam kawan. Dengan menyalahkan Oten ya. Kita lihat ini 7 hari yang lalu dia masih 2 minggu. Nah, dari mana aja sih dia bisa live ya sebenarnya. Nah, ini 13 jam. 7 hari ke 13 jam itu sudah waktu 1 minggu. Kita bilangnya siapa lagi nih? Sebentar kawan. Alah. Sebentar. Oh, udah datang pasirku. Bentar ya. Halo Pak. Udah sampai tempat kami Pak. Aduh, aku lagi kerja pula. Gini aja, Bapak tahu kan yang pertama dapat itu gudang itu kan? Iya. Di sampingnya itu apa kan yang tanah kosong itu loh. Di situ aja turunkan, jangan ditumpukan pasir-pasir itu. Enggak disendirikan kan? Iya. Jadi Bapak mundur sedikit aja, mundur sedikit dan tumpahkan di situ. Oke Pak ya? Oke. Terima kasih. Yuk. Aduh. Sudah datang pasir cor kawan. Jadi kalau pas habis pasir nanti kan sulit kita mencari-cari pasir kemana. Datangnya lama karena di Duri ini tidak ada pasir cor. Dia ngambil ke Kampar. Karena ada sungai sana. Jadi pasir sungai itulah dibuat untuk pasir cor. Karena banyak kerikil-kerikil kecil itu ya. Itulah fungsi pasir cor. Tadi ku tunggu-tunggu lama kali katanya jam 8. Sekarang di jam 9. Oke aku lanjutkan kawan-kawannya. Nah jadi ini bisa kita lihat kawan-kawannya. Bahwa Sinandar ini menghilang beberapa hari lah. Ya maka dia untuk menutupi penghilangannya itu dia buat video atau siaran-siaran ulangan kayak gini. Diambil di upload ya. Kalau sebenarnya live-nya itu hanya berlaku dari sini. 7 hari yang lalu dia terakhir live. Tapi coba kita lihat ya ini. Di background-nya sudah lain dibuatnya nih. Jadi ada beberapa hari dia waktu itu dia tidak nampak. Bukan karena diculik Oten kawan, bukan. Masa diculik Oten? Memang siapa dia harus diculik-culik kawan ya? Dia itu dianggap barang sampahnya, tidak berguna. Terus kalau diculik apa gunanya? Kan begitu kawan ya. Saya salut melihat orang ini pandai dia menggiring-giring opini supaya seolah-olah dia terzolimi, dialah menjadi pahlawan di antara orang-orang itu karena dia diburu Oten dan diculik Oten katanya. Ini sangat-sangat memalukan ya. Nah, sekarang coba saya ajak kalian berselancar ke ininya dulu, ke Facebooknya ya. Saya heran lihat orang ini kemana aja. Bisa jadi sebenarnya dia itu lagi berpergian ke negeri jiran kawan. Ini memang Nandar udah lumayan hebat ya sekarang. Udah pergi dia ke Malaysia, ke Singapura. Ini kawan, ini Yonatan Nandar. Ini. Dia sudah lagi di apa ini? Luar biasa memang Sinandar ini ya. Hasil menghujat bisa membawa dia ke Singapura. Nah, ini ya. Nah, luar biasa kan? Nah, ini. Kemudian kawan-kawan, saya mendapat sebuah telepon ya yang mengaku dari Malaysia. Saya nggak tahu ini benar apa tidaknya ya. Tapi menurut saya orang ini hanya menjaga apa dia kelangsungan dia ya. Aku bahwa mereka sudah lama pacaran dengan Sinandar. Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia telepon mengaku bahwa dia sudah lama pacaran dengan Sinandar. Saya nggak tahu siapa dia, siapa orangnya ya. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka sudah berhubungan. Nah ini kan, berhubungan ini banyak. Apakah berhubungan lewat Facebook, lewat YouTube, lewat WA, lewat apa saya nggak tahu ya. Dan dia mengatakan sampai ke tingkat berhubungan badan. Apakah mereka bersalaman? Saya nggak tahu kan itu berhubungan badan. Kalau kita bersalaman kan badan kita dengan badan dia berhubungan. Ya,
Saya tidak tahu bagaimana kronologisnya. Intinya dia mengasih kode-kode itu kepada saya. Dan dia mengatakan bohong bahwa Sinandar itu diculik Oten, tidak benar. Bahwa dia bertemu dengan saya, iya katanya. Dia di Malaysia ya. Jadi praduga saya kawan, ini aja praduga tak bersalah loh. Sinandar ini bisa jadi menikah dengan orang ini sehingga orang ini harus mengamankan posisinya. Agar jangan kalau Sinandar lari, orang ini bisa punya tanggung jawab, kan begitu. Dia ingin saya mengabarkan kepada orang banyak, kan begitu. Loh dari mana dia tahu nomor WA sang debater? Gampang, saya kan sering menaruh nomor WA di YouTube, itulah gunanya kawan. Jadi informasi dari seluruh Indonesia masuk ke saya. Julius di mana, Julius kemana, saya masuk. Julius sedang apa, bagaimana proses di Poltabes Kota Medan. Saya belajar dari Flash. Waktu mereka mencari musuhnya, ya waktu itu mencari si Dove, dia yang bisa membaca pikiran orang pakai kursi itu. Dibuat mereka pengumuman si Iris, ya Iris Ellen, Iris West membuat kayak tulisan, maka semua orang membaca, mendengar dan ada teleponnya, semua orang memberitahu, ya. Begitu juga lah dengan Sinandar ini ya. Makanya kemarin saya telepon dia dan saya ucapkan selamat menempuh hidup baru ya Nandar, meskipun kau hanya nikah siri ya. Dan kemungkinan besar kawan, istrinya itu bisa jadi sudah hamil kawan. Kita nggak tahu. Karena lato-lato Sinandar ini tajam kan gitu. Bisa pembawaan lugu, bisa pembawaan kayak orang alim, tapi kita nggak tahu di belakangnya kawan. Karena kalau mengenai apem dan lato-lato, orang alim pun menjadi monster. Ya, orang alim pun bisa menjadi buas karena menyangkut lato-lato kawan. Dan itu dilakukan di tempat tertutup yang orang lain tidak tahu ya. Jadi dugaan saya bisa jadi telepon ini bernilai benar, bisa jadi bernilai bohong. Faktanya yang kita bisa lihat Sinandar hilang beberapa hari dan dia mengaku diculik Oten. Apakah wanita itu Oten kita nggak tahu kawan. Penting dia mengaku dia diculik. Ya, arti diculik artinya apa? Mungkin dia pas motoran, dia jemput di jalan, diambil, dibawa lari kan. Saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya lihat dia pergi sendiri. Tidak ada diculik, semoga istri Nandar mendengar ini ya. Biar dia jujur aja lah Nandar. Karena ini sudah masuk ke saya itu berita A1 semua. Nandar sebaiknya kau jujur saja sama istrimu. Lebih baik sekarang kan di Islam boleh poligami kawan. Ya. Islam boleh poligami, nggak usah takut kau Nandar. Bahwa di Islam itu bisa poligami, santai saja jujur kau kepada istrimu. Iya, aku sudah menikah lagi misalnya. Kalau itu benar ya, sebenarnya yang menelpon saya ini, saya lihat dia ingin mengamankan posisinya. Siapa tahu Sinandar berkhianat, sudah bisa aku beritahukan ya. Entah ini berita bohong, tanda itu masih kita uji. Ya, itulah yang saya bilang. Kalau Sinandar kita uji juga. Kan dia menyebar fitnah. Bahwa dia diculik Oten. Saya nggak percaya dia diculik Oten kawan. Nah, berita ini pun satu. Karena saya tahu, setelah itu saya konfirmasi ke beberapa temannya. Dan ternyata A1. Nah ini kawan ya. Biarlah dia menyembunyikan. Borok Nandar, ini nasihatku kepada kau. Sampai kapanpun borok nggak bisa kau simpan. Pasti dia akan tercium cepat atau lambat. Nah, daripada dia tercium lambat, yang menderita istri dan anakmu. Anaknya ada sepasang, 2 ya. Pernah kami video call, saya nampak ada anaknya yang 2 laki-laki perempuan. Lebih bagus kau kasih tahu sekarang karena di Islam pun diizinkan poligami. Enggak usah takut lah Nandar. Lato-latomu kan udah nancap sana nancap sini. Kan enak. Enaknya kau ambil, pengakuannya enggak mau kau ambil. Kau enggak perkasa di situ Nandar ya. Ya begitulah kawan berita yang saya dapat tadi malam. Ketika dia live, dia mengatakan diculik Oten. Ternyata ada yang tidak suka, nomornya dari Malaysia, cuman saya lupa ya. Plus 60 kalau enggak salah saya. Ya. Ingat saya depannya, kalau 62 kan Indonesia, 61 kan Australia, kayaknya Malaysia 60, plus 60, karena banyak penggemar saya dari Malaysia juga. Nah ini kawan, bisa jadi penggemar saya itu juga penggemar Sinandar. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi terserah kalian menilai ini nanti isu murahan bisa, isu yang A1 bisa. Tinggal kita bagaimana menguji, Sinandar menguji bahwa dia diculik Oten, saya akan menguji, saya punya data. Yang kalau saya bukakan Sinandar pasti akan marah. Ya, bahwa Sinandar itu sudah menikah siri.
Lawak kawan. Aduh, menikah kok siri. Menikah itu Nandar, resmi dong. Jangan pakai siri-sirian lah. Apalagi sampai pakai semangka-semangka. Dia menikah semangka atau menikah duren. Duren itu kan duri-durinya banyak, tapi di dalam wangi dan manis. Oke Nandar, ini yang bisa aku sampaikan. Semoga kau dengar video ini, jangan kau fitnah Oten menculik kau, nggak ada itu. Yang benar kau untuk menutupi aibmu, kau fitnah Oten biar aibmu tidak ketahuan ya. Kalau bagusnya kau jujur saja kepada istrimu, jangan kau bekor-koar sehingga orang ada yang menelpon saya. Kalau kau jujur, iya saya kemarin beberapa hari tidak masuk karena ada kesibukan. Jangan kau fitnah Oten. Kau kira orang yang mendengar itu tidak merasa kau mencari jalan keluar untuk menghilangkan jejak? Maka mereka, saya nggak tahu siapa orang ini, tapi perempuan dari Malaysia plus 60 menelpon saya dan mengatakan bahwa kau pembual, pembohong. Dia tidak pernah diculik Oten. Logat-logat Melayu saya dengar. Dan dia katanya bertemu dengan kau sudah lama. Ya sudah lama hubungan terlarang ini. Dari Malaysia, Jakarta dulunya. Sekarang sudah sebaliknya. Oke Nandar, sampai jumpa. Salam sang debater. Oh iya sorry, hampir lupa. Bahwa donasi yang masuk hari ini masih 0 ya. Doakan kalian hari Senin atau Selasa kami sudah memolen atau mencor. Ya, saya lagi mengumpulkan dana 20 juta untuk bayar gaji karyawan dan juga sewa molen, juga mau beli semen. Semennya hampir kalau bisa diprediksi itu semennya diperkirakan 200 sak atau 250 sak. Karena kami nggak ngasih bata kawan, tanggung. 2 bata nanti kan harus kasih besi lagi kan biaya besar. Jadi biarkan aja langsung cor setinggi 50 cm paling tinggi, yang paling rendah 20 cm ya. Di belakang dari tanah, kalau ke dalamnya ya tetap 30 cm, jadi 50 cm lah. Oke, kawan-kawan doakan saya supaya dimampukan. Sekian dan terima kasih. Kita segera bergereja semua, jam 10 kami masuk. Sampai jumpa, salam sang debaters.